ibadah, kerja, belajar di rumah. Keluar dari rumah kalau ada yang darurat aja, kalau nongkrong-nongkrong, kumpul sama temen itu bisa nanti aja. Kalau bisa hindari kerumunan, terus cuci tangan sering-sering, pakai sabun yang benar. Kenapa? Karena virus corona ini cepet banget penyebarannya. Stay happy guys, kalau happy tuh imunitas tubuh kita naik. Semoga Allah melindungi kita semua. Dan kalau kamu melakukan itu bukan hanya untuk kamu sendiri, tapi untuk banyak orang, untuk Indonesia. Di rumah aja. Pemirsa, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, saya juga mengikuti imbauan pemerintah, yaitu work from home. Dan keseharian itu saya lakukan dari rumah. Kalau rapat juga melakukan melalui apps tertentu, begitu ya, dialog dengan para klien. Sedapat mungkin tidak keluar rumah apabila tidak perlu-perlu sekali. Karena dengan melimitasi mobilisasi, artinya kita juga melimitasi atau mengurangi kemungkinan penyebaran virus corona. Dan bukan hanya saya yang melakukan work from home itu atau mengikuti anjuran pemerintah, tapi narasumber pada hari ini yang jumlahnya kami batasi betul untuk datang ke studio, yaitu seorang artis Widi Mulia juga melakukan aktivitas dari rumah. Selamat malam Widi. Selamat malam Mbak Ira. Wid, kalau misalnya anjuran pemerintah, kamu itu banyak sekali ikut mengkampanyekan di sosial media ya, dengan di rumah aja. Yes. Malah kamu juga menyatakan lebih baik tambah jam tidur supaya kita lebih kuat lagi staminanya. Yes. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk saling mawas diri gitu, saling waspada. Kalau saya bisa bekerja dari rumah, memang mungkin banyak yang nggak bisa. Termasuk suami saya yang tetap Tapi harus kan melanjutkan syuting. bukankah Widi juga ada beberapa masih nyanyi di sana sini, masih konser? Sebenarnya nyanyi akhirnya ada beberapa pekerjaan ditunda, ditunda. Syukurlah nggak di cancel tapi ditunda. Tapi pekerjaan-pekerjaan saya yang lain yang membuat campaign dengan beberapa brand di rumah, nah itu yang masih sekarang ini masih diusahakan dilakukan. Mensiasatinya bagaimana? Kan kalau misalnya kemudian di rumah itu pasti banyak orang akan masuk ke rumah ya? Seperti biasanya begitu, tapi akhirnya kami memperkecil tim dan akhirnya dengan kamera seadanya. Kalau ada Mas Dwi yang bantuin mungkin masih bisa. Suami ya? Iya, ada suami. Tapi Mas Dwi itu masih bekerja masih sekarang? syuting, sayangnya Masih syuting? Yes, masih di Jogja. Jadi dia harus masih bolak-balik. Nah, Apakah ada perbedaan gitu? Artinya kemudian ketika syuting mungkin orangnya jumlahnya lebih sedikit, pakai Yes. masker dan sebagainya. ya karena lokasi syuting dia di sebuah tempat terpencil di Kaliurang, mereka bisa memastikan bahwa penyebaran virusnya nggak seperti di kota gitu. Tapi saya sih lebih memilih bahwa bisa nggak sih mohon sama produksinya untuk ditunda dulu gitu. Untuk sementara ya? Untuk sementara. Tapi itu menyadarkan saya gitu bahwa memang tidak semua bisa di rumah aja. Nah Dan ini ada work from home. gambar Widi sedang olahraga ya, jadi masih ya? Yes. Itu hari pertama waktu itu nggak boleh kemana-mana, lalu saya tanya pelatih saya kalau emang nggak bisa nggak apa-apa, bisa dikirim menu olahraga. Tapi terus kemudian dia bilang nggak apa-apa saya bisa. Akhirnya kami berdua bikin workout ini khusus, yuk kita ajak yang lain kalau memang harus di rumah dan bingung ngapa-ngapain. Malah ada tambahan konten ya? Betul. Nah kalau Widi sendiri berusaha mensiasati pekerjaan seperti itu, beberapa undangan menyanyi juga masih ditunda, bukan di cancel ya, Bukan alhamdulillah. di-cancel, ha. Anak-anak gimana? Ada 3 nih. Yes, Usianya usia sekolah walaupun yang kecil 5 tahun, masih 5 tahun. tapi kan juga sudah mulai sekolah. Betul. Ini gimana? Saya dibantu sekali sama program-program belajar online dari sekolahnya. Jadi kami dan saya masih punya asisten yang datang ke rumah nih untuk bantuin. Tapi Asisten dalam arti membantu pekerjaan untuk secara profesi saya. Jadi semua pekerjaan rumah maupun pekerjaan di luar rumah seperti ini masih ada bantuan. Bayangkan kalau ibu rumah tangga yang nggak ada. Tapi itu juga tetap memusingkan sih Mbak Ira. Jadi karena chaos. bersamaan harus ngawasin 3 anak. Betul, karena dari sekolah juga ngasih jam. Jadi seolah-olah seperti sekolah cuma di rumah. Jadi jam 8, kayak tadi pagi anak saya Dian Bagus yang TK, supaya dia semangat, dia mau ketemu teman-temannya mau gitu. Terus dia mandi pakai seragam, ketemu teman-temannya di sini ya. Terus dia merasa ada cara yang baru dan itu lebih seru buat dia. Paling enggak
kita sebagai ibu cari cara supaya anak ini nih nggak ketularan ketakutannya, nggak terasa bahwa dalam keadaan yang tegang gitu. Nah paling nggak itu untuk anak yang 5 tahun. Tapi untuk kakaknya yang kelas 6, untuk adiknya anak tengahku yang masih 9 tahun, mereka sebenarnya masih harus dikasih bimbingan, ditongkrongin Apalagi tugas-tugasnya. yang kelas 6 ini ujiannya Udah ditunda mau, ya. yes, ada tryoutnya tapi. Jadi memang itu memang harus lebih disiplin ngumpulin tugas. Itu sih yang bikin ibunya sepaneng. Ini mestinya Ronald juga punya pengalaman yang sama nih soal jadi anak dua-duanya harus diasuh di Iya. rumah. Betul Mbak Ira dan juga Wida juga pemirsa. Saya ini selain kerja di TV juga di radio. Dulu nggak pernah terbayang. Siaran radio kan biasanya di studio. Sekarang saya lakukan sementara waktu di rumah. Siaran radio dari rumah. Bisa. Selama ada teknologi yang namanya internet bisa dilakukan. Rasanya kalau didengerin nggak ada bedanya tuh. Siaran di studio sama siaran di rumah ya. Jadi ini seperti bisa kita lihat nih ada saya, ada Tika, ada Melisa. Kami siaran, direkam cukup pakai voice note yang ada di handphone, dikirim ke produser, mengalami sedikit proses editing, lalu on air. Hampir tidak bisa dibedakan suara yang kami rekam di rumah ataupun yang di studio. Jadi work from home sebagai penyiar bisa. Sambil nonton TV, sambil ngemil, ngopi, ngeteh, bisa. Nah satu lagi, bukan hanya work from home tapi juga school from home. Ini 2 anak saya. Nah kalau Widi tadi bilang masih ada yang ngebantuin ya Wid ya. Kami hanya berempat. Saya, istri dan 2 anak. Bener. Tapi suami saya lagi pergi, Pak. Gitu, Jadi dia ini- menggantikan. excuse ya. Dan anak saya tidak mengalami kesulitan ketika mereka diberikan penjelasan bahwa ingat ya 14 hari ini bukan liburan. Kamu tetap sekolah, Ya. hanya sekolahnya dari rumah. Gitu Mbak Ira. Widi, sekarang kalau tadi sudah bicara soal pekerjaan, juga soal anak-anak gitu ya. Jadi school from home mencukupi kebutuhan sehari-harinya gimana? Artinya apakah ada frekuensi keluar belanja yang berubah sesudah ini selama 14 hari atau gimana? Sebenarnya tidak ada yang signifikan karena tanpa ada keadaan ini pun kami kan kalau belanja sayur buah misalnya akan busuk kan seminggu. Jadi memang hanya 2 mingguan tuh kalau sayur buah terutama snack. Tapi yang lain sebenarnya seperti normal umumnya aja. Kami misalnya belanja bulanan ya masih ada di rumah ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi tidak ada yang berubah sih karena masih ada warung-warung di sekitar. Kalau ada emergency pun kita masih selalu nambah stok dari situ. Oke. Ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Show with Ira Kusno karena sesudah pariwara berikut kami akan berbincang dengan seorang ahli penyakit infeksi. Kita akan mencoba mengangkat tentang yang saat ini hangat diperbincangkan yaitu tes cepat untuk mendeteksi corona dan juga tes yang harus masuk lab dan membutuhkan waktu lebih lama. Tetaplah bersama kami.